Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dina Amelia di video pembelajaran kelas 3 tema 5 subtema 1 pembelajaran 1. Baik, di pembelajaran kali ini subtema 1 kita akan belajar tentang keadaan cuaca. Televisi menayangkan acara perakiraan cuaca hari ini. Ada wilayah yang cerah, ada pula wilayah yang berawan, ada pula wilayah yang hujan. Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Indonesia memiliki 4 jenis cuaca, yaitu cuaca berawan, mendung, hujan, dan cerah. Cuaca yang berbeda dapat membuat kegiatan manusia berubah. Jadi pengertian cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Indonesia memiliki 4 jenis cuaca yaitu cuaca berawan, mendung, hujan, dan cerah. Kita baca teks berikut ini. Udin dan Beni bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk, angin bertiup sepoi-sepoi. Mereka asyik bermain. Tiba-tiba langit berubah mendung, awan hitam menutupi matahari. Udin masih tetap ingin melanjutkan bermain bola. Langit makin gelap, angin bertiup makin kencang. Hujan rintik-rintik mulai turun. Udin dan Beni berlari. Mereka mencari tempat untuk berteduh. Keadaan cuaca memang sering berubah-ubah. Pada pagi hari, cuaca terasa dingin. Saat siang hari, cuaca terasa sangat panas. Sore hari, cuaca terasa dingin. Angin bertiup lebih kencang. Hujan mulai reda. Beni dan Udin bergegas pulang ke rumah. Mereka membersihkan diri dengan mandi air hangat. Badan mereka kembali terasa segar. Cuaca malam hari terasa lebih dingin. Dari bacaan di sini, kita bisa melihat bahwa ada cerita tentang Udin dan Beni bermain bola di lapangan. Saat pagi hari, mereka bermain bola, cuacanya asik untuk bermain bola, sejuk. Tapi tiba-tiba langit berubah jadi mendung, lalu hujan turun. Dari sini kita tahu bahwa memang keadaan cuaca itu bisa berubah-ubah. Pagi hari bisa terasa dingin, siang hari akan terasa sangat panas atau terik. Lalu sore hari cuaca terasa dingin, bahkan di malam hari akan terasa lebih dingin. Di sini kita akan lihat ada simbol-simbol cuaca. Yang pertama simbol hujan. Cuaca hujan itu disimbolkan dengan awan dan ada rintik-rintik air. Yang kedua adalah simbol cuaca cerah. Simbol cuaca cerah disimbolkan dengan panas matahari yang terik. Simbol cuaca berikutnya adalah mendung. Mendung di sini disimbolkan dengan awan yang berwarna hitam, lalu berawan. Cuaca berawan disimbolkan dengan gambar awan dan sedikit matahari. Nah, kita menuju ke pelajaran berikutnya yaitu matematika, mengenal pecahan sederhana. Di sini ibu mempunyai kue donat. Kue donatnya dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Maka setiap potong kue memiliki nilai setengah atau 1/2. Kita lihat di gambar. Ada 1 kue donat dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Maka masing-masing potong kue donat yang sudah dibagi itu, masing-masing kuenya memiliki nilai pecahan setengah. Setengah itu sama saja dengan 1/2. Artinya apa 1/2? 1 bagian kue donat dari 2 bagian yang sama besar. Contoh berikutnya. Sekarang, kue donat ibu dipotong lagi menjadi 3 bagian sama besar. Maka setiap potong kue memiliki nilai 1/3 atau 1/3. Kalau di slide sebelumnya itu 1 kue donat dipotongnya menjadi 2. Maka masing-masing potong kue memiliki nilai pecahan 1/2. Tapi kalau di slide ini, di contoh ini, 1 kue donat itu dibagi menjadi 3. Maka masing-masing potong kue donatnya memiliki nilai pecahan 1/3 atau 1/3. Artinya 1 bagian dari 3 bagian yang sama besar.
Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya ya. Ayah Dayu membawa sebuah semangka ke rumah, lalu ayah memotong semangka menjadi 6 bagian sama besar, lalu mengambil satu potong semangka untuk dimakan. Berapa bagian yang sudah dimakan Lani? Kita lihat tuh, di situ ada gambar semangka dipotong jadi 6 bagian sama besar. Lani mengambil satu potong. Di pertanyaannya ditanya berapa bagian yang sudah dimakan Lani. Jangan lupa ini kita belajar tentang pecahan, berarti jawabannya harus pecahan juga ya. Nah, Lani sudah makan satu, tapi kalau ditulis dalam pecahan adalah 1/6. Apa itu 1/6 artinya? Satu bagian dari 6 bagian sama besar. Tadi kan semangkanya ada 6, dimakan sama Lani satu, berarti Lani memakan 1/6 bagian semangka yang memiliki 6 potong sama besar. Nah, kita lihat nih, di pecahan 1/6 itu di angka satunya ada tanda panah, artinya pembilang. Di angka 6-nya itu ada tanda panah artinya penyebut. Apa maksudnya? Dalam pecahan itu pasti ada angka yang di atas atau yang di bawah. 1/6. Untuk angka yang ada di atas itu dia memiliki tempat pembilang. Kalau angka yang di bawah itu disebutnya adalah penyebut. Bukan untuk hanya pecahan 1/6 aja ya, ini berlaku untuk semua pecahan, mau 2/8, 1/2, 2/4, dan pecahan lainnya. Pokoknya kalau angkanya ada di atas dia disebutnya pembilang, kalau angkanya ada di bawah disebutnya penyebut. Nah, mari kita selesaikan soal berikut ini. Nomor 1, berapa bagian pizza yang sudah dimakan Udin? Lihat, di gambar ada 4 potong bagian pizza yang dipotong sama besar. Tapi satu potongnya sudah hilang, karena sudah dimakan Udin. Yang ditanya berapa bagian pizza yang sudah dimakan Udin? Jawabnya adalah bagian pizza yang sudah dimakan Udin adalah 1/4. Artinya Udin sudah makan 1 potong pizza dari 4 potong pizza yang sama besar. Contoh kedua, Lani membawa kue bulan ke sekolah. Lani ingin membaginya untuk 5 orang. Satu bagian diberikan untuk Lani, Siti, Edo, Udin, dan Beni. Berapa bagian kuekah yang didapatkan setiap teman? Satu potong kue yang Lani bawa itu dipotong menjadi 5 potong sama besar, dibagikan ke setiap orang temannya yang ada 5 orang. Berarti setiap orang dapat berapa nih temennya? Jawabnya adalah setiap teman mendapatkan kue 1/5. Jadi setiap orang temannya itu mendapatkan 1 potong kue dari 5 potong kue yang sama besar. Lanjut, ibu membawa martabak manis ke rumah. Martabak manisnya dipotong menjadi 6 bagian sama besar. Berapa nilai setiap potong martabak? Jawabnya adalah nilai setiap potong martabak adalah 1/6. Satu bagian dari 6 bagian yang sama besar. Nah, selanjutnya kita sekarang ke pelajaran SBDP tentang menyanyi. Di sini menyanyi kita harus mengikuti irama. Di lagu judul Ambilkan Bulan Bu ini ciptaan Ate Mahmud. Siapa yang udah bisa nyanyi lagu Ambilkan Bulan Bu? Oke, kalau udah bisa kita nyanyi sama-sama ya. Yang belum bisa dengerin Bu Guru dulu. Ambilkan bulan Bu, ambilkan bulan Bu, yang selalu bersinar di langit bulan menderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan Bu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Ayo, siapa yang udah bisa nyanyiinnya? Nanti kita nyanyikan sama-sama ya. Oke, tulislah pertanyaan berikut di buku tulis kalian dan jawablah dengan benar. Sekarang buka buku tulisnya. Ini adalah pertanyaan untuk kalian jawab. Yang pertama adalah Lani membawa 1 buah apel dan akan diberikan kepadanya dan Siti. Masing-masing orang mendapatkan titik-titik bagian buah apel. Ingat ya, ini kita belajarnya tentang pecahan. Berarti kalian harus menjawabnya dalam bentuk pecahan juga.
Lani membawa 1 buah apel akan diberikan kepada Lani dan Siti. Berarti Lani harus membagi buah apelnya menjadi berapa bagian masing-masing orang dan akan mendapat berapa bagian. Lambang pecahan sepertiga ditulis setengah sama saja dengan pecahan. Ayah membawa 6 potong martabak. Ibu memakan 2 potong martabak. Jika ditulis dalam pecahan, maka martabak yang dimakan ibu memiliki nilai. Oke, sudah paham semuanya kan tentang soalnya? Sekarang bisa dikerjakan soalnya. Terima kasih, selalu semangat dalam belajar dan selamat mengerjakan soal.